Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Haryanto. Malam ini saya akan membahas atau mengulas tentang Raja Kalacakra. Jadi yang dinamakan Raja Kalacakra itu menurut cerita dari sesepuh zaman dulu, ini merupakan satu doa, cuman doa tersebut tulisannya adanya di sini, di dadanya Sang Hyang Kala. Jadi yang namanya Sang Hyang Kala itu adalah dewa penghancur, dewa kegelapan, dewa penghancur, rajanya sial, rajanya naas, rajanya bilai, itu namanya Sang Hyang Kala. Dan hal-hal bilai naas seperti itu selalu mengincar kita apabila kita tidak membaca Kalacakra. Kita akan menjadi incarannya si Sang Hyang Kala tersebut. Makanya di sini saya ceritakan dulu zaman para dewa, para Sang Hyang itu diterangkan bahwa yang namanya Sang Hyang Kala itu takut dengan kakaknya yang bernama Sang Hyang Wisnu. Jadi Sang Hyang Kala itu berwujud karena tidak bisa digambarkan ya. Jadi adanya di cerita wayang itu digambarkan dengan satu sosok raksasa yang sangat mengerikan, yang sangat angker dan serem mukanya. Nah, ini dia selalu ingin memakan atau memangsa manusia. Jadi termasuk kita-kita semuanya. Maka diceritakan dulu pernah Sang Hyang Kala itu dibuat pingsan oleh kakaknya yang bernama Sang Hyang Wisnu. Jadi Sang Hyang Wisnu juga termasuk dewa, tapi dia dewa penuh dengan kasih sayang, dewa yang mengajarkan kebaikan, terus dia juga dewa yang disebut dewanya cahaya. Jadi cahaya hati, cahaya pemikiran kita, cahaya keilmuan kita, terus ibaratnya penerang jiwa lah. Itu namanya Sang Hyang Wisnu. Jadi ada yang membuat kerusakan, ada juga yang membuat kebaikan. Di sini saya ceritakan dulu Sang Hyang Kala itu taringnya pernah dipatahkan oleh Sang Hyang Wisnu, sehingga Sang Hyang Kala itu kata bahasa Sanskertanya apa ya, kata bahasa Jawanya kapidara, artinya pingsan. Setelah pingsan, baru di situ di dadanya Sang Hyang Kala ditulis. Kalau zaman sekarang sih namanya ditato ya. Ditulis dengan taringnya Sang Hyang Kala itu sendiri. Jadi dibuat guratan di dadanya Sang Hyang Kala supaya bisa dibaca oleh manusia. Supaya bisa dibaca oleh manusia, dan orang yang bisa membaca rajah atau tato Kalacakra tersebut, orang itu akan kalis atau akan terhindar dari malapetaka, bahaya yang mengincarnya, ataupun dari kesialan, dari naas, dari belai. Cuman di sini perlu digarisbawahi karena
Di samping bisa membaca itu juga ada beberapa ritual yang harus dilakukan. Contohnya dengan tirakat. Puasa, terus kita puasa melek, terus membisu, terus kita mencegah. Artinya mencegah hawa nafsu kita. Yang pertama nafsu angkara murka, dan yang kedua adalah nafsu birahi kita. Itu harus dicegah. Artinya gini, siapa orangnya yang bisa sabar selama hidupnya, itulah orang yang akan mampu menyingkirkan sial naas dengan jalannya membaca kalacakra. Karena di dadanya Sang Hyang Kala itu dibentuk tato seperti tulisan, cuman itu bisa dibaca. Jadi tulisannya bisa dibaca dengan lapadnya, yaitu ada 8 huruf. Artinya ada 8 bait katanya. Kata-katanya ada 8, yaitu 1. Yamaraja Jaramaya, Yamarani Niramaya, Yasilapa Palasya, Yamidoro Rodomia, Yamidosa Sadomia, Yadayuda Dayudaya, Yasyaca Cayasya, Yasihama Mahasya. Itu bahasa Sanskerta. Jadi diterangkan di sini, diperjelas lagi, Yamaraja artinya yang mempunyai rencana busuk atau rencana jahat. Jaramaya, dia akan menjadi sadar. Nah, terus Yamarani Niramaya. Yamarani itu artinya yang mendatangi kita. Niramaya, dia akan kehilangan kesaktiannya. Yang ketiga, Yasilapa Palasya, yang membuat lapar, dia akan mengenyangkan dengan sendirinya. Terus Yamidoro Rodomia, dia yang membuat miskin, dia akan mencukupinya. Yamidosa Sadomia, yang akan membuat penderitaan, dia akan membahagiakan. Yadayuda Dayudaya, artinya yang akan memerangi kita, dia akan larut kekuatannya. Terus Yasyaca Cayasya, dia yang akan membuat kita cedera, dia akan welas asih. Dan yang terakhir Yasihama Mahasya, yang akan menjadi hama, dia akan membuat subur. Jadi sebaliknya, yang akan membuat kita sial, justru dia akan membuat kita menjadi bahagia. Seperti itu. Itu kata-katanya bolak-baliknya seperti itu. Jadi tulisannya bulat, namanya tato itu raja, kala cakra. Jadi kala itu yang mempunyai rencana jahat, Sang Hyang Kala. Cakra itu artinya bulat. Makanya dinamai Raja Kala Cakra. Dan doa tersebut itu tidak boleh dibuat main-main, karena kita sebagai pewaris dari orang-orang zaman dulu, nenek moyang kita sengaja membuat hal-hal seperti itu karena demi kebaikan kita. Artinya begini, siapapun orangnya yang meyakini dan mempercayainya, dia akan merasakan setelah melakukan dengan cara tirakat dan menjalankan aturan-aturannya juga dengan membaca doa tersebut. Jadi jika Anda percaya silahkan, dan jika Anda tidak percaya juga, di sini tidak ada tuntutan untuk Anda agar percaya. Jadi ini hanya
filsafat Jawa. Artinya penemu orang zaman dahulu itu menemukan hal-hal seperti ini, terus diturunkan kepada anak cucu itu demi kebaikan. Hanya itu sekiranya ulasan dari saya mengenai Raja Kalacakra. Dan sebelum kita berpisah, saya ucapkan semoga Anda berbahagia selalu bersama keluarga. Dan jangan lupa like, comment, subscribe juga, share juga boleh. Saya akhiri dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.